Assalamualaikum. Selamat ya. Pak Presiden, terima kasih kepada pengawasan biaya. Kalau kemarin kita sudah mengusung Gus Ami untuk menjadi calon wakil Presiden Republik Indonesia, kiranya di 2024 di Pilkada kelak, insya Allah bisa bersama-sama Gus. Hanya saya mengungkapkan dalam sebuah pantun Gus, dari Bekasi naik kereta, turunnya di stasiun Sudirman. PKS ajak PKB kolaborasi di Jakarta, dukung Anies dan Sohibul Iman. Sekali lagi saya berharap mudah-mudahan kebersamaan dalam Harlah 26 Partai Kebangkitan Bangsa insya Allah akan membuat negeri ini bisa bangkit kembali dengan suasana kebersamaan. Selamat Gus atas Harlah dan Mukernas tahun 2024 ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat SZ, kita dapat kabar yang bisa kita bilang menggembirakan. Partai Nasdem resmi mengusung Anies Rashid Baswedan di Pilgub DKI Jakarta. Nampaknya masih DKI ya, belum DKJ secara de facto. Kabar terbaru kita, Pak Anies Rashid Baswedan beberapa hari yang lalu baru pulang dari beberapa negara, tampaknya sih Eropa ya. Dan tampak juga masih belum fit benar. Sampai kan sempat dijenguk juga tuh oleh Presiden PKS Pak Saihu, dan tampak di situ juga tidak begitu fit seperti biasanya. Tapi ketika di Nasdem sudah mulai ada lebih pulih gitu, walaupun tetap belum 100% pulihnya. Anies berpeluang duduk lagi, ya tampaknya begitu ya. Dan kita akan lihat ini. Rupanya statement dari PKS ini sudah langsung direspon oleh PKB. PKB setuju Sohibul Iman menjadi calon wakil gubernurnya Anies Baswedan. Wah, ini makin seru ini ya. Jadi kalau kata almarhum Sultan Batu Gana tempo hari, masuk ini barang. Masuk ini ngeri-ngeri sedap ini ya. Jadi sekaligus sebagai partai yang pertama juga merespon keinginan dari PKS untuk calon wakilnya adalah Sohibul Iman. Atau, nah yang disetujuinya itu kan ataunya tadi, atau masuk PKS-nya janganlah, katanya Anies jangan masuk PKS. Toh kalau menurut kita, saya kira rakyat juga melihat ya, tanpa Anies masuk PKS, ya Anies sudah identik kok dengan PKS. Dan begitu ya. Nah, di sisi lain kita lihat juga Ridwan Kamil tampaknya sudah semakin membulatkan tekad. Dia kemarin masih gamang karena lihat elektabilitas Anies yang moncer tinggi sekali. Saya balik kanan aja ke Jawa Barat yang sudah pernah pengalaman sebagai incumbent. Tapi rupanya kemarin Ridwan Kamil hadir di acara RK, Relawan Kita. RK itu kepanjangan juga dari Ridwan Kamil ya. Walaupun ada juga yang menyingkatnya menjadi Rika. Rika ya sama Ridwan Kamil. Di situ kemudian Ridwan Kamil mengatakan bahwa Jakarta butuh perubahan. Nah, dipakai akhirnya sekarang ya, Jakarta sebagai kota global dunia butuh perubahan. Luar biasa. Green, PKS memecah suara Anies. Wow, ngeri itu ya. Enggak lah ya, saya kira tidak sampai ke sana. Ini masih dinamika yang belum begitu tajam. Toh sudah muncul juga opsi-opsi dari PKS untuk tetap pendukung Anies. Jangan tes omak bang, kita itu lawan oligarki. Memang melawan oligarki ini tidak bisa melawan seperti lawan biasa. Jadi butuh strategi, butuh taktik, butuh cek ombak.
Saya kira itu yang sedang dilakukan oleh PKS ya. Boleh saja ada yang tidak sepakat, tidak setuju, toh ini pun negara demokrasi ya. Tapi yang menarik adalah tadi PKB langsung merespon bahwa PKB setuju kok Sohibul Iman jadi cawagup. Tapi kan mungkin apakah nggak akan resisten nanti PDIP? Ya dengan dialog kan saya kira bisa dibuka itu. Tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Kita lihat PKS dan PKB, PKS dan PDIP hari ini sering menemukan titik-titik tengahnya. Ini menarik ya. Aduh. PDIP gimana Bang? Ya barusan. Mungkin saya kira masih sangat mungkin terbuka ya. Oke. Ini belum masuk ke beritanya nih. Kita lihat beritanya ya. Dari Detik. Oke. PKB setuju Sohibul Iman cawagup. Partai Kebangkitan Bangsa sepakat dengan salah satu opsi dari PKS bahwa Anies Baswedan berpasangan dengan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Wasekjen PKB Saiful Huda. Dia awalnya bicara terkait dua opsi PKS sebelumnya yang katanya sih sebetulnya belum relevan dalam kondisi sekarang yang masih sangat cair. Tapi toh tetap direspon juga ya. 2 bulan saya kira proses cair ini tidak akan lama ya, akan segera mengkubu dan memadat. Cair kan antonimnya padat ya. Jadi 2 opsi yang ditawarkan teman-teman PKS masih belum relevan hari-hari ini dalam situasi pilkada yang masih cair. Nah, kalau toh misalnya nanti sudah pada fase yang matang dan sudah kira-kira pada fase dan momentum yang pas, tadi itu saya sarankan lebih baik begitu dengan Sohibul Iman maksudnya ya, kata Huda saat dihubungi Senin kemarin. Oleh siapa? Oleh Detik News. Detik Pemilu dalam konteks ini ya. Meski begitu Huda berpandangan jika 2 opsi itu memang jadi yang terakhir dari PKS, maka Anies berpasangan dengan Sohibul Iman itu opsi yang lebih baik. Dia berharap PKS tidak menjadikan Anies kader. Kenapa ya PKB tidak mau Anies menjadi kader PKS ya? Mungkin biar ada kelekatan juga dengan PKB, ada kelekatan juga dengan Nasdem, seperti di Pilpres kemarin, sampai akhirnya kan bisa melambungkan 2 partai itu, PKB dan Nasdem naik hampir lebih dari 2 kali lipat. Kalau PKS naik tapi nggak sampai 2 kali lipat. Kenapa? Karena tadi ceruk pasarnya sama ya. Saya sih setuju, opsi terbaiknya saya kira PKS, Mas Sohibul Iman jadi wakilnya Mas Anies, biar Mas Anies menjadi bagian dari usungan partai lain. Saya kira skema itu terbaik bagi PKS. Mungkin juga terbaik bagi yang lain ya. Karena sejak dari awal semangatnya harus kader sendiri dan seterusnya. Dan saya kira wajar saja partai pemenang. Ya. Jadi saya kira tidak perlu ada opsi untuk menjadikan Mas Anies sebagai kader PKS. Opsinya saya kira terbaiknya ya langsung saja. Saya kira Mas Sohibul Iman sebagai wakil mengambil posisi sebagai wakil gubernur pasangannya Anies. Namun demikian, dia memahami dengan posisi PDIP jika kader PKS yang mendampingi Anies. Karena itu dia menyebut usulan itu harus dibicarakan dengan PDIP. Pasti, tentu ya. Jadi saya sih sangat berharap sekali Pak Anies Baswedan hari ini segera bertemu PKS, segera bertemu PDIP. Nggak perlulah bertemu Prabowo, nanti saja gitu. Dengan Prabowo kan urgensinya apa? Yang ada malah sorotan publik hari ini yang nanti akan berspekulasi bahwa ini mau dibeli lagi nih Anies nih, mau dijegal lagi dengan cara iming-iming dan sebagainya. Kan nggak elok kalau begitu gitu. Ini sudah bagus di posisi Anies itu sudah bagus hari ini gitu.